perkawinan merupakan suatu fase kehidupan yang akan dijalani oleh manusia. Perkawinan bagi orang Minang dianggap sebagai suatu masa peralihan hidup yang amat penting. Setelah menikah, seorang dianggap telah memasuki dunia dewasa dan mengalami peralihan status dari kemenakan menjadi urang atau orang. Bagi orang Minang, perkawinan merupakan sebuah bentuk peresmian ikatan atau hubungan timbal balik antara dua kaum yang dipersatukan dalam sebuah ikatan perkawinan. Sedangkan dalam istilah fikih Islam, baralek disebut walimah. Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak untuk penghelatan di luar perkawinan. Dan pernikahan sebagai rasa syukur kita atas nikmat Allah berupa berlangsungnya akad nikah. Dalam hadis Nabi, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW membuat walimah untuk istri-istri beliau seperti walimah yang diselenggarakan untuk istri yang bernama Zainab. Beliau waktu itu memotong seekor kambing." Pada zaman sekarang ini, banyak orang yang melaksanakan baralek atau orang yang merayakan pernikahannya yang tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam seperti untuk ajang pamer kekayaan dan juga memamerkan menantunya di antara keluarga dan kerabat. Namun lebih menyedihkan lagi, perayaan walimah di kalangan umat Islam telah terbawa arus mengikuti ajaran Nasrani. Walimah diselenggarakan di kampung-kampung yang mana walimah tersebut mengundang artis-artis dangdut seraya bergoyang bersama-sama sampai larut malam, dan ini adalah salah tujuan dalam walimah. Semestinya, pahami tujuan dan niat dalam mengundang dan diundang dalam acara walimah atau baralek. Menjadi beban dan keharusan di masyarakat dalam sebuah resepsi, pernikahan atau acara yang semisalnya, ketika dia melaksanakan perhelatan dan diundang orang-orang terpilih. Meskipun ada undangan masyarakat luas, namun yang paling utama diharapkan amplop alias uang di dalam celengan. Nanti selesai hajatan, amplop dicatat dengan nama dan nominalnya. Bila si fulan membawa 200, 150 atau 5.000 rupiah, maka kelak yang bersangkutan mengundang akan dikembalikan sejumlah itu. Terkadang dilebihkan karena dianggap itu sebuah hutang piutang. Seharusnya itu tak terjadi dan jangan dianggap utang piutang. Ketika seorang diundang dalam sebuah pesta walimah, acara tasyakuran atau yang semisalnya, maka hukum asal kita tidak membawa apa-apa alias datang saja, dikarenakan itu adalah undangan menghadiri acara dan bukan undangan memaksa membawa uang. Maka membawa sumbangan berupa uang amplop bukanlah suatu kewajiban. Beda halnya kalau ingin memberikan hadiah, biasanya kado, itu adalah hal yang dianjurkan dalam agama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahadu tahabu." Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Bukhari. Amalan sukarela inilah yang paling utama, walau nilainya hanya sedikit, sehingga tidak perlu berhutang. Ya nisa al-muslimati, la tahkirana jaratun li jaratiha, walau firsina satin. Wahai para wanita muslimah, tetaplah memberi hadiah pada tetangga, walaupun hanya kaki kambing yang diberi. Hadis Bukhari nomor 2566 dan Muslim nomor 1030. Ini pertanda bahwa tetaplah memperhatikan tetangga atau masyarakat yang mengundang kita di dalam berbagi hadiah dengan sesuatu yang mudah bagi kita dan tidak perlu membebani diri. Memberikan sedikit tetap lebih baik daripada tidak sama sekali.
persoalan tuan rumah yang mengadakan pesta tidak suka dengan hadiah yang sedikit, itu adalah persoalan lain. Catatan, hutang itu tidak boleh dibawa mati, walau seperti cerita tadi. Maka itu beban yang mengundang atau yang diundang, perbaiki niat. Dan jangan ada sedikit pun harapan selain doa, sedekah, dan saling membahagiakan. Bukan akad utang piutang. Dalam istilah di Minang, biasanya diistilahkan utang babaye pirandu ditarimo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mewawancarai seorang dari tokoh Kecamatan Sembilan Koto Sumbawashi yang berkecimpung selalu di dalam masyarakat. Karena pembahasan kami itu adalah dengan istilah utang babayi pirandu ditarimo, jadi kita coba untuk mewawancari atas nama Bapak Harmonis. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kode sakit tadi Bapak di kan dalam istilahnya kabau itu diulang balik kan ada istilahnya utang babayi pirandu ditarimo. Maknanya itu Pak. Gimana tapi ngomong kebiasaan di awak itu kan para ibu-ibu kapan bawa tuh. Iya. Itu yang pakai amplop. Kalau ini sama gini kan amplop. Iya. Dia amplop itu kan tulis namo dan ada semacam daftar hadir yang Iya Pak. kan ketika kita datang sampai mengenai. Iya. Artinya ketika kita memberikan semacam itu, artinya kita tidak memberikan secara ikhlas. Nah, jadi orang yang memberi itu berharap nanti kepada orang yang menerima. Pas ketika dia barang sudah dia datang membawa amplop. Ini semacam itu. Jadi utang babayi Pirandu ditarimo. seolah-olah nanti Semacam transaksi utang piutang yang harus dibayar ya. Barangkali tidak terbunyi itu utang piutang, tapi secara maknanya memang seperti itu. Kalau Jadi salah orang yang menerima itu berutang kepada orang yang menagih. Karena kalau tidak baik ya barangkali dia langsung utang. Nah, resolusi kebutuhan. Padahal di dalam pemaknaan awak walimah kalau dalam istilah Hadiah istilahnya. hadiah apa ya? Kalau walimah seharusnya tidak ditulis namun ada semacam daftar hadir dong. Hadir yang seharusnya Apa nama istilahnya tadi Pak? hadiah. Hadiah. Kita memberikan hadiah kepada seseorang dengan ikhlas. Nah, doa tulis nama dan tidak tulis itu daftar hadir. Nah, ini kan itu pesta barangkali itu semacam perdagangan dan semacam bisnis. Semacam bisnis balabu atau Balabu ya atau Pak ya. Itu gini. Dan sebenarnya Mana makna sebenarnya? yang tadi Pak, utang babayi pirandu ditarimo itu maknanya yang sebenarnya yang harus diluruskan ke masyarakat kok Pak? Sebenarnya memang tidak itu sebenarnya. Sebenarnya istilah gotong royong. Istilah dalam gotong royong. Dia memang tidak harus dibolong, tidak harus ditulis. Terus kalau ada tolong, tentu nyoba baik awak itu awak baik. Itu sebenarnya. Terima kasih Pak untuk penjelasan utang babayi pirandu ditarimo karena itu di negari di kecamatan awak resmi yang dipakai istilahnya. Itulah wawancara kami dari salah satu tokoh di Kecamatan Sembilan Koto Sumbawashi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.